Mulai ya, Bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi tunjangan dan juga pelengkap. Pengertian dari kompensasi sendiri adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi finansial atau non-finansial diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan juga uang pensiun. Dapat dikatakan pula bahwa kompensasi adalah suatu imbalan baik secara finansial maupun non-finansial atau financial reward yang diberikan terhadap karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Kompensasi sendiri dapat berupa finansial atau uang atau segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang, atau bisa juga dalam bentuk non-finansial, yaitu bisa berupa penghargaan, jabatan, kondisi kerja, dan juga lainnya. Tujuan kompensasi. Secara umum, tujuan kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama di pasar kerja. Kadang-kadang tujuan ini bisa menimbulkan konflik satu sama lainnya, dan trade-off harus terjadi. Selain itu, tujuan kompensasi adalah untuk kepentingan karyawan dan kepentingan pemerintah atau masyarakat, supaya tujuan kompensasi tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak hendaknya. Program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip adil dan wajar, undang-undang pemburuan, serta memperhatikan internal dan eksternal konsistensi. Program kompensasi harus dapat menjawab pertanyaan apa yang mendorong seseorang bekerja dan mengapa ada orang yang bekerja keras sedangkan orang lain bekerjanya sedang-sedang saja. Tujuan kompensasi menurut para ahli. Tujuan kompensasi menurut Melayu SP Hasibuan 2013 halaman 121 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang ke-8, pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang pemburuan yang berlaku, seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Jenis pemberian kompensasi. Ada banyak jenis kompensasi yang diberikan perusahaan. Hanya saja garis besar kompensasi dibagi ke dalam dua macam kompensasi yang dapat diberikan, yaitu pertama, kompensasi langsung atau direct compensation yang berupa gaji,
adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah tidak sama dengan gaji. Kalau gaji dibayar rutin dan tetap, sedangkan upah jumlahnya dapat berubah tergantung pada pengeluaran yang dihasilkan dan sesuai dengan kesepakatan. Imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kompensasi tidak langsung atau fringe benefit adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan, seperti asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Pengertian kompensasi tunjangan. Kompensasi tunjangan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pembayaran imbalan jasa kepada tenaga kerja oleh perusahaan dalam bentuk moneter ataupun dalam bentuk lain secara tidak langsung, yang manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh karyawan agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Menurut Melayu SP Hasibuan, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau bisa disebut juga material dan non material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan. Tujuan dari pemberian kompensasi ini adalah agar tenaga kerja dapat mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental mereka sehingga produktivitas kerjanya dapat meningkat. Perbedaan gaji dan upah dengan tunjangan. Perbedaan dan persamaan antara gaji dan upah dapat dirinci di bawah ini. Persamaan gaji dan upah atau kompensasi langsung dengan tunjangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pendapatan bagi karyawan. Yang kedua, bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keterikatan karyawan. Yang ketiga, biaya bagi perusahaan. Yang keempat, dibenarkan oleh peraturan legal. Jadi bisa dimasukkan dalam neraca fiskal perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk perbedaan gaji dan upah dengan tunjangan adalah yang pertama, gaji dan upah adalah hak utama tenaga kerja yang wajib diterima dan menjadi kewajiban perusahaan dalam membayarkannya. Sedangkan untuk tunjangan adalah merupakan tambahan manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja, namun bersifat tidak wajib dan merupakan kebijaksanaan perusahaan yang diatur ketentuannya oleh peraturan pemerintah. Yang kedua, gaji dan upah harus dibayar dengan finansial, sedangkan tunjangan dapat diberikan dalam bentuk finansial dan non-finansial, berupa fasilitas-fasilitas asuransi, cuti, dan program pensiun. Yang ketiga, besarnya gaji dan upah ditentukan besarnya dan waktu pembawanya. Sedangkan kesejahteraan besarnya dan waktu pemberiannya tidak selalu sama dalam periode tertentu. Pengertian kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Kalau upah dan gaji merupakan kompensasi langsung, karena berkaitan dengan prestasi kerja, maka kompensasi pelengkap merupakan kompensasi tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Maksud pokok pemberian atau penyediaan tipe kompensasi pelengkap sering disebut dengan fringe benefit, yang berarti untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket atau benefit dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan. Benefit dan pelayanan tersebut merupakan kompensasi tidak langsung atau indirect compensation, karena biasanya diperlukan sebagai upaya penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja.
Kompensasi dalam bentuk upah atau gaji disebut kompensasi langsung atau direct compensation. Karena hal ini didasarkan pada faktor-faktor pekerjaan kritis atau pelaksanaan kerja. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.